Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam kegiatan kajian Tazkiyatun Nufus atau penyucian jiwa. Selawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam, a'azakumullah. Insyaallah pada pagi hari ini ya kita akan melanjutkan kajian Tazkiyatun Nufus. Ya, kajian Tazkiyatun Nufus, kajian pekanan kita. Yaitu kita mengkaji dari sebuah kitab yang berjudul Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh salah seorang ulama besar yang hidup pada abad ke-6 Hijriah yang bernama eh, Al-Imam Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Baiklah, ikhwatal Islam rahimakumullah. Kita sekarang sampai pada pasal ya, sebuah pasal pembahasan tentang adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan di hari Jumat. Fi adabin tata'allaqu bi sholatil Jum'ah wa yaumal Jum'ah. Ya, wa yaumil Jum'ah. Yaitu adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan adab-adab di hari Jumat. Ya, dalam kitab ini Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menyebutkan ada 15 adab. Ya, ada 15 adab eh, yang beliau sebutkan dalam kitab beliau ini yang berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan di hari Jumat. Yang pertama, beliau mengatakan, ahaduha an yasta'idda laha min yaumil khamis wa lailatul jum'ah bitanzif wa ghusl thiyab wa i'dad ma yasluhu laha. Ya. Adab yang pertama adalah bersiap-siap ya untuk menyambut hari Jumat ya atau untuk menyambut sholat Jumat yaitu dimulai dari hari Kamis dan di malam Jumat. Jadi mempersiapkan diri ya untuk menyambut hari Jumat dan sholat Jumat yaitu dimulai dari eh, hari Kamis ya, hari Kamis sudah dipersiapkan, begitu juga di malam Jumat khususnya. Apa yang dipersiapkan yaitu dengan membersihkan atau bersih-bersih ya, membersihkan diri ya, wakos siap, membersihkan atau mencuci pakaian ya, dan menyiapkan apa-apa yang diperlukan di hari Jumat itu ya, ada apa-apa yang diperlukan di hari Jumat tersebut ya. Itu ikhwatul Islam azakumullah ya, yang berkaitan dengan adab yang pertama. Jadi kita persiapkan diri kita
di hari Jumat ya dengan bersih-bersih ya, membersihkan diri kita ya, begitu juga membersihkan pakaian dan mempersiapkan apa-apa yang diperlukan untuk kita lakukan di hari Jumat, khususnya melaksanakan sholat Jumat. Yang kedua adalah al-ightisal fi yaumiha, yaitu mandi pada hari Jumat. Ya, mandi di hari Jumat. Ya, ini juga disunahkan ya, bahkan ada ulama yang mengatakan diwajibkan. Ya, diwajibkan seseorang muslim ya, khususnya yang laki-laki untuk mandi di hari Jumat karena akan melaksanakan sholat Jumat. Meskipun ini ulama berbeda pendapat tentang hukumnya, ya ada yang mewajibkan, ada yang mengatakan sunnah atau lebih utama. Tentang adab yaitu mandi di hari Jumat, ini berdasarkan daripada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan yang selainnya. Ya, yaitu Nabi bersabda, "Idza jaa ahadukum yaumal jum'ati falyaqtasil." Ya, apabila salah seorang dari kalian ya telah masuk waktu di hari Jumat, telah datang hari Jumat atau telah tiba hari Jumat, maka hendaklah salah seorang kalian mandi. Ya, maka hendaklah kalian mandi. Di sini Nabi memerintahkan kepada kita ya apabila masuk waktu Jumat atau hari Jumat, maka hendaklah kita mandi di hari Jumat. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, di sini ada perintah. Oleh karenanya sehingga sebagian ulama mengatakan karena ini perintah maka diwajibkan. Ya, kemudian ada juga hadis yang lain ya. Ini hadis riwayat Bukhari juga ya. Nabi bersabda, "Al-ghuslu yaumal jum'ati wajibun ala kulli muhtalim." Ya, bahwasanya mandi di hari Jumat itu adalah wajib bagi yang sudah balik. Ya, bagi laki-laki yang sudah balik ya maka dia wajib mandi di hari Jumat. Ya. Ini ikhwatul Islam azakumullah ya tentang adab yang kedua. Di sini disebutkan wal afdalu fil iktisal an yakuna qabla ar-ruah ilaiha bi zamanin yasir. Dan yang lebih utama adalah mandi di hari Jumat itu adalah yaitu ketika hendak berangkat ke masjid. Ya, jadi ketika hendak mau berangkat ke masjid, maka yang lebih afdol adalah mandi ketika hendak berangkat ke masjid. Ya, itu yang lebih afdolnya ya. Meskipun boleh-boleh saja mandinya lebih cepat ya, lebih awal, nanti berangkatnya lebih akhir, itu tidak mengapa. Yang penting dia mandi di hari Jumat. Tetapi yang lebih afdolnya adalah mandi ya ketika hendak mau berangkat ke masjid. Ya, melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia mandi terlebih dahulu. Ya, ikhwatul Islam azakumullah. Ya, tentu akan beda ya orang yang mandi terlebih dahulu dengan orang yang hendak mandi ketika hendak mau pergi ke berangkat ke masjid. Ya, tapi intinya kedua-duanya diperbolehkan. Kedua-duanya diperbolehkan karena tetap mandi di hari Jumat yaitu sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Yang penting mandinya sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Ya, bukan mandinya setelah sholat Jumat, tapi ya sebelum sholat Jumat. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwasanya sholat Jumat ya, bahwasanya hari Jumat itu adalah hari raya
hari rayanya kaum muslimin. Ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, bahwasanya hari Jumat itu adalah hari raya pekanan kaum muslimin. Jadi ada hari raya tahunan, yaitu hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha. Ada juga hari raya pekanan, yaitu hari Jumat. Ya, jadi hari Jumat itu hari rayanya kaum muslimin. Karena hari rayanya maka kita mestinya bersih-bersih, ya mandi, ya dan seterusnya. Karena kita sedang berhari raya. Ya. Yang ketiga adalah at-tazyin atau at-tazayyun bi tanzifil badan wa qasil azfar was siwak. Ya, kita berhias diri dengan membersihkan badan. Ya, kita bersihkan badan kita di hari Jumat itu, ya. Kemudian kita apa namanya, memotong kuku, ya, kuku-kuku kita yang panjang ya dipotong itu di etikanya adalah dipotong sekali sepekan ya di hari Jumat, dan bersiwak juga, menggosok gigi, ya. Wa ghairu dzalika mimma taqaddam min izalatil fadalat. Ya, dan yang selainnya, ya, yang penting adalah menghilangkan sesuatu yang mesti dihilangkan, ya, atau kotoran-kotoran yang mesti dihilangkan, dibersihkan, maka itu dibersihkan semuanya sebelum berangkat melaksanakan sholat, ya, sebelum berangkat melaksanakan sholat. Wa yatatayyab wa yalbas ahsana thiyabihi, dan hendaknya juga memakai harum-haruman, ya, disunahkan ya memakai harum-haruman atau wangi-wangian, dan juga hendaklah memakai pakaian yang terbaik, ya, karena ini hari raya ya. Karena hari raya, maka disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik, ya. Artinya ketika melaksanakan ibadah sholat, sebagaimana kalau kalau misalnya kita ingin melaksanakan sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha, maka kita disunahkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Ya, begitu juga dengan sholat Jumat, maka hendaknya kita pun juga memakai pakaian yang terbaik dan memakai wangi-wangian. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-tabkir ilaiha masyian. Ya, hendaknya ya etika juga di hari Jumat adalah bersegera, ya, atau berpagi-pagi atau datang lebih cepat ke untuk melaksanakan sholat Jumat ke masjid, ya, dengan berjalan kaki. Ya, kita disunahkan untuk bersegera, ya, bersegera melaksanakan sholat Jumat dengan berjalan kaki, ya, dengan berjalan kaki, ya. Wa yanbaghi lis-sa'i ila al-jami' an yamshiya bi sukunin wa khusyu' wa yanwi al-i'tikafa fil masjid ila waqti khurujihi. Dan seyogyanya ya orang yang berangkat untuk melaksanakan sholat Jumat, maka hendaklah dia berjalan dengan tenang dan penuh kekhusyuan. Ya, jadi berjalannya jangan terburu-buru, jangan tergopoh-gopoh, ya, jalan saya tenang, ya, penuh dengan kekhusyuan, dan berniat iktikaf, ya, berniat iktikaf di masjid sampai selesai, sampai dia keluar daripada, sampai kita keluar daripada eh, sampai keluar dari masjid. Jadi eh, upayakan ya kita berniat untuk iktikaf, ya. Jadi iktikaf ini sebenarnya ulama berbeda pendapat juga tentang iktikaf. Ada yang mengatakan iktikaf minimal sehari semalam, ada yang mengatakan minimal eh, meskipun kurang dari sehari semalam iktikaf. Ya, tapi di sini penulis buku ini Ibnu Qudama lebih memilih bahwasanya iktikaf itu boleh meskipun cuma beberapa saat saja, meskipun tidak sampai sehari semalam, maka boleh iktikaf. Jadi kita niat ya, iktikaf
di masjid ya, selama kita berada di masjid di hari Jumat itu sampai kita keluar dari masjid, agar eh, keberadaan kita di masjid itu bernilai ibadah i'tikaf, bernilai ibadah i'tikaf selama kita berada di masjid tersebut pada eh, hari Jumat itu. Ya. Ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian adab yang kelima adalah Allah yatakhatta riqaban nas wa la yufarriq baina itsnaini illa an yara furjatan fayatakhatta ilaiha. Jangan kita melangkahi pundak-pundak orang-orang yang ada di masjid, ya. Jadi jemaah masjid yang sedang duduk menunggu waktu sholat Jumat, jangan kita langkahi pundak-pundaknya. Ya, jangan kita langkahi pundak-pundaknya, dan jangan juga kita memisahkan di antara dua jamaah, ya, dua orang jamaah jangan kita pisahkan lalu kita duduk di situ, ya, kecuali kalau kita melihat ada yang kosong di antara kedua jamaah itu, maka kita tidak mengapa kita apa namanya tidak mengapa kita mengisi tempat tersebut, ya, tidak mengapa kita mengisi tempat tersebut, ya. Jadi intinya adalah jangan kita melangkahi pundak-pundak orang-orang yang sedang apa namanya menunggu waktu sholat Jumat itu di dalam masjid. Namun kalau kita melihat ada yang kosong, yang mesti dikosong, maka tidak mengapa kita mengisi tempat yang kosong tersebut. Ya, ikhwatal Islam, azakumullah. Kemudian yang keenam adalah Allah yamurra baina yadayil musalla. Janganlah kita melewati orang yang sedang sholat. Nah, jadi juga etikanya adalah ketika ada orang yang sholat di sebuah masjid itu, jangan kita jangan kita melewatinya. Jangan kita melewati orang yang sedang sholat. Ya, yaitu kita melewatinya di luar dari sutrahnya, ya. Kan kita disunahkan orang yang sholat itu memakai sutrah. Sutrah itu adalah pembatas, ya. Pembatas agar orang-orang yang ingin lewat itu, maka dia akan lewat di luar sutra, bukan di dalam sutra itu. Ya, begitu itu. Oleh karenanya, sekali lagi, ketika ada seseorang yang sholat, apalagi dia memakai sutra pembatas, maka jangan kita lewat di depannya, tapi kita lewat di depan sutrahnya itu, pembatasnya itu. Ya, karena ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang ketujuh, an yatluba as-saffal awal illa an yara munkaran aw yasma'hu fa yakunu lahu fi ta'akhuri uzrun. Maka hendaklah mencari saf-saf yang pertama. Ya, mencari saf-saf yang pertama. Jadi kita upayakan untuk mencari saf yang pertama, kecuali kalau dia lihat di saf pertama itu ada apa namanya melihat ada kemungkaran, ya, atau dia mendengar ada sesuatu yang mungkar di saf pertama itu, maka dia tidak mengapa berada eh, di bagian belakang. Ya, di sini tidak disebutkan ya kemungkaran apa yang dimaksudkan oleh penulis ini. Yang penting beliau mengatakan kecuali kalau dia melihat ada kemungkaran, ya, atau mendengarkan kemungkaran di saf pertama itu, maka dia tidak mengapa berada di saf yang belakang. Ya. Kemudian yang kedelapan, an yaqta at-tanafful minas salati wa dzikir inda khurujil imam min sauma'atihi wa yastaghil bi ijabatil muadzin summa bistima'il khutbah. Ya, hendaklah kita, ya, menghentikan kita punya salat dan zikir ketika, ya, ketika imam sudah naik ke mimbar. Ya, jadi ketika imam sudah
naik ke mimbar atau sudah keluar daripada dari ketika imam sudah masuk ke dalam masjid yang akan persiapan naik ke mimbar, maka kita diminta untuk maka sebagai eh, etikanya adalah atau adabnya adalah kita menghentikan sholat kita, sholat sunnah kita, dan kita juga meninggalkan zikir. Karena apa? Karena kita ketika imam sudah naik ke mimbar, maka muazin pun mengumandangkan azan, mengumandangkan azan, maka kita pun diperintahkan setelah itu menjawab azannya muazin. Kita diperintahkan itu menjawab azannya muazin, lalu kita juga diperintahkan untuk mendengarkan khutbah, karena setelah azan muazin maka imam pun atau khatib pun berkhutbah, maka kita pun diperintahkan untuk mendengarkan khutbah. Kemudian yang kesembilan, an yusalliya as-sunnata ba'dal jum'ah insya'a raka'atain wa insya'a arba'an wa insya'a sittan. Maka hendaknya seseorang melaksanakan sholat sunnah setelah sholat Jumat. Bisa 2 rakaat, kalau dia mau 2 rakaat silahkan, jika dia mau 4 rakaat silahkan, atau dia mau 6 rakaat silahkan. Namanya sholat sunnah setelah sholat Jumat. Sholat sunnah, sholat sunnah sholat sunnah rawatib setelah sholat Jumat itu bisa 2 rakaat atau 4 rakaat atau 6 rakaat. Jadi tinggal kita memilih saja yang mana kita mau mengerjakannya, silahkan. Kemudian yang ke-10 adalah an yuqima bil masjid hatta yusalli al-'asr wa in aqama ila al-maghribi fa huwa afdal. Maka hendaknya seseorang itu tinggal di masjid setelah dia selesai sholat Jumat, melaksanakan sholat sunnah tadi itu, maka hendaklah dia tetap tinggal di masjid sampai sholat asar. Sampai sholat asar. Namun seandainya dia bisa tinggal sampai sholat maghrib, sampai maghrib, maka itu lebih utama. Seandainya dia masih bisa menunggu sampai maghrib atau sampai sholat maghrib, maka itu lebih utama. Tapi tentu ini kembali kepada kesempatan kita masing-masing ya. Kalau misalnya ada seseorang yang tidak ada kegiatannya pada hari Jumat itu, silakan menunggu, yaitu dia tinggal di masjid sampai asar, kalau lebih memungkinkan lagi sampai maghrib. Tentu ini kembali kepada kita masing-masing, kemampuan dan kesempatan karena tentu seseorang itu berbeda-beda waktunya, berbeda-beda kesempatannya, kemampuannya, dan seterusnya. Kemudian yang ke-11, an ayyuraqiba as-sa'at asy-syarifah allati fi yaumil jum'ah bi ihdaril qalbi wa mulazamati dzikr. Hendaklah kita untuk memperhatikan waktu yang utama di hari Jumat dengan menghadirkan hati dan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada waktu-waktu yang di hari Jumat itu yang mana tatkala kita berdoa itu waktu yang sangat diistijabah oleh Allah, kita punya doa. Hanya saja waktunya ini tidak ditentukan secara oleh Rasulullah SAW, namun ada beberapa riwayat tentang waktu tersebut, ada yang disebutkan di sini dalam riwayat Muslim dari Abi Musa mengatakan bahwasanya waktu tersebut itu adalah antara imam dari sejak imam duduk di mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat. Sampai selesainya pelaksanaan
sholat sejak imam duduk di mimbar, naik ke mimbar, sampai selesainya pelaksanaan sholat itu waktu yang istijabah, waktu yang sangat dimakbulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa pada saat itu. Yaitu berdasarkan pada hadis riwayat Muslim, ya, hadis yang sahih. Kemudian dalam hadis yang lain, waktu tersebut itu adalah waktu setelah imam selesai berkhutbah sampai selesainya pelaksanaan sholat. Nah, jadi sampai selesainya imam berkhutbah, dari sejak imam selesai berkhutbah sampai selesainya pelaksanaan sholat, berdasarkan riwayat ini adalah waktu yang juga sangat istijabah doa kita, sangat istijabah atau dimakbulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu ikhwatul Islam, azakumullah. Ya. Kemudian hadis yang lain disebutkan bahwasanya waktu istijabah doa kita, ya, yang sangat dimakbulkan kita puji doa adalah yaitu di waktu yang di akhir, ya, waktu asar, ya, setelah sholat asar, di akhir menjelang berakhirnya waktu sholat asar, ya, atau sampai mendekati waktu maghrib, ya, itu juga ada juga riwayat, ya, itu juga hadisnya sahih, ya, yang disahihkan oleh Syekh Albani. Ya, artinya kita hendaknya memanfaatkan waktu tersebut, ya, setelah sholat asar sampai menjelang waktu maghrib. Itu adalah waktu yang istijabah kita berdoa. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Anas, ya, bahwasanya, ya, Nabi bersabda, iltamisuha ma baina salatil asr ila ghurubisy syams. Ya, maka hendaklah kalian, ya, mencari waktu tersebut, waktu istijabah doa tersebut antara dari sejak sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya, sampai terbenamnya matahari ini, ya, hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu kita disuruh untuk mencari, ya, waktu tersebut, ya, yaitu waktu di sejak berakhirnya waktu sholat asar sampai eh, setelah pelaksanaan sholat asar sampai terbenamnya matahari. Ya, ikhwatul Islam, azakumullah. Ya, intinya adalah silahkan kita mau mengambil riwayat yang mana, ya, tentang waktu istijabah itu, ya, apakah ketika imam naik ke mimbar sampai selesainya pelaksanaan sholat, di situ kita memperbanyak doa, atau ketika selesainya khutbah sampai selesainya sholat, di situ juga kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau di akhir waktu sebelum masuknya waktu maghrib, yaitu setelah sholat asar sampai menjelang waktu maghrib, di situ kita memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena waktu itulah waktu yang sangat istijabah, doa kita sangat dimakbulkan, doa kita sangat diterima doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang ke-12, ya, di sini ada apa namanya? Ada penjelasan sedikit dari apa namanya? Penulis buku ini, ya. eh, Waktu tersebut, ya, eh, waktu yang istijabah tersebut adalah waktu yang berpindah-pindah, ya, waktu yang berpindah-pindah sebagaimana berpindah-pindahnya malam Lailatul Qadar, ya, kita ketahui bersama semuanya, malam Lailatul Qadar itu yang di 10 terakhir di bulan Ramadan itu adalah waktu yang apa namanya, waktu yang tidak diketahui
di malam keberapa, apakah malam 21, apakah malam 23, apakah malam 23, malam 22 dan seterusnya. Yang terpenting dia ada di 10 malam terakhir. Itu ya. Jadi di situ dirahasiakan. Ya, di situ dirahasiakan ya tentang apa namanya? Tentang malam Lailatul Qadar itu tepatnya di hari apa, di malam keberapa. Yang penting dia berada di 10 malam terakhir. Ya, begitu juga istijabahnya doa kita pada hari Jumat itu juga dirahasiakan. Oleh karena itu banyak riwayat hadis yang menyebutkan sebagaimana yang tadi disebutkan ada 3 riwayat itu, ada 3 riwayat hadis. Ya, ada yang mengatakan tadi sejak imam naik ke mimbar sampai sampai apa namanya, sampai selesai pelaksanaan sholat, itu juga waktu istijabah. Ya, ada juga riwayat lain mengatakan sejak selesainya khutbah Jumat sampai sejak dimulai dari selesainya khatib berkhutbah sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat itu juga waktu yang istijabah. Kemudian juga di akhir waktu sebelum masuknya waktu maghrib setelah sholat asar itu juga waktu istijabah sampai menjelang waktu maghrib. Ya, jadi kita ya situ sekali lagi ya ulama berbeda pendapat ya tentang masalah ini ya. Namun intinya adalah waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang istijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-12 adalah an yuktsira minas salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal yaum. Hendaknya kita memperbanyak salawat kepada Nabi pada hari Jumat. Ya, jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Ya, ini ada hadis disebutkan man shalla alayya fi yaumil jum'ah samanina marrah ghafarallahu dzunuba samanina sana. Ya, meskipun di sini disebutkan hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Barang siapa yang berselawat kepada aku kata Nabi di hari Jumat sebanyak 80 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosanya selama 80 tahun. Ya. Meskipun ini hadisnya hadis yang lemah ya, sebagaimana disebutkan dalam takhrij kitab ini ya, yang melemahkan hadis ini diantaranya adalah Syekh Albani ya dan yang lainnya ya, meskipun ada juga ulama yang mengatakan ini hadisnya hasan ya, hadisnya hasan itu hadisnya yang diterima ya. Artinya di sini intinya adalah terlepas dari lemah ataupun sahihnya hadis ini, yang terpenting adalah kita disunnahkan atau diperintahkan untuk memperbanyak selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu. Jadi kita disunnahkan atau diperintahkan untuk berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika kita ingin untuk menambah doa setelah kita berselawat kepada Nabi, maka itu juga diperbolehkan. Ya, seperti doanya ya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wad darajatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta. Ya Allahumma Allahumma ijzi nabiyana anna ma huwa ahluhu. Ya, ini juga ya juga bagi yang mau menambahkan setelah berselawat kepada Rasulullah SAW, yaitu mendoakan untuk Rasulullah SAW, ya, yaitu apa yang biasa kita baca kalau selesai muazzin yang mengumandangkan azan atau doa setelah azan, ini kita baca ya, Allahumma ati Muhammadanil wasilah. Ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah ya, wal fadilah dan keutamaan
wad-darajatar rafi'ah, dan derajat yang tinggi, wa ba'athul al-maqamal mahmud alladzi wa'adta, dan bangkitkanlah dia di tempat yang terpuji yang engkau janjikan. Ya, ini silakan kalau ada yang mau menambahkan setelah selawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dipersilahkan juga eh, membaca doa ini untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian Allahumma jazi nabiyana anna ma huwa ahluhu. Ya Allah, berikanlah ya artinya ganjaran pahala ya kepada Nabi atas kami, ya, yang mana Nabi adalah berhak untuk mendapatkan pahala yang begitu banyak dari Engkau ya Allah. Ya, jadi itu ya doa yang kita panjatkan kepada Allah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga kita juga di samping tadi berdoa juga kita hendaknya memperbanyak istighfar, yaitu ucapan astagfirullah, astagfirullah, yaitu kita memohon ampun kepada Allah, maka hendaknya kita memperbanyak istighfar, ya, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-13, ya, yang ke-13 adalah adab yang ke-13 di hari Jumat adalah hendaknya kita membaca surah Al-Kahfi. Ya, membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Aisyah, annaha qalat, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala uhadditsukum bi suratin, ya, ala uhadditsukum bi suratin mala azmuha ma baina as-sama'i wal ard wa likatibiha min al-ajr mislu dzalik wa man qara'aha yaumal jum'ah ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyada salasati ayyam, ya, dan seterusnya. Intinya pada hadis ini Nabi mengatakan, ya, bahwasanya siapa yang membaca, ya, siapa yang membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat, maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, antar satu Jumat ke Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari, ya, berarti 10 hari, ya, 10 hari dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa, kata Nabi, yang membaca surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, meskipun di sini disebutkan dalam takhrij hadis ini disebutkan hadisnya lemah, lemah, ya. Namun ada hadis yang lain, ya, hadis lain berbunyi, man qara'aha fi yaumil jum'ah aw lailatul jum'ah wa uqiya al-fitnah. Ya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat atau malam Jumat, maka dia akan dilindungi daripada fitnah, ya, akan terbebaskan daripada fitnah. Ya, disebutkan juga dalam hadis yang lain, ya, hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, yang bunyinya Nabi bersabda, man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat dari awal surah Al-Kahfi, maka dia terbebaskan dari fitnah ad-dajjal. Ya, maka dia terbebaskan dari fitnah ad-dajjal. Ikhwatal Islam azakumullah. Jadi intinya adalah membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat itu disunnahkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa yustahabbu an yuksira min qiraatil Qur'an fi yaumil Jum'ah. Ini masih bagian dari yang ke-13, ya. Ini masih dari adab yang ke-13 atau poin yang ke-13, yaitu di samping kita membaca surah Al-Kahfi, kita juga disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di hari Jumat. Iya. Jadi bukan cuma surah Al-Kahfi saja kita baca di hari Jumat, tapi juga kita memperbanyak membaca Al-Quran di hari Jumat.
Ya, bahkan kita disunahkan untuk mengkhatamkannya. Ya, mengkhatamkan bacaan Al-Quran kita itu di hari Jumat atau di malam Jumat. Ya, kita mengkhatamkan Al-Quran, kita diupayakan di hari Jumat atau di malam Jumat jika kita sanggup. Ya, jika kita sanggup, kita mengkhatamkan Al-Quran itu di hari Jumat atau di malam Jumat. Ya, misalnya kita mulai misalnya membaca Al-Quran ini misalnya di hari Jumat, maka Jumat yang depannya itu kita upayakan untuk kita khatamkan. Ya, berarti kita khatam sekali sepekan. Mari kita khatam sekali sepekan itu jika kita mampu. Kembali kepada kemampuan masing-masing kita. Kemudian yang ke-14, etika yang ke-14, ya di hari Jumat, ya hendaklah kita an yatasaddaqa yaumal jum'ah bima amkan. Hendaklah kita bersedekah di hari Jumat, ya bima amkan sesuai kemampuan atau jika memungkinkan. Jika memungkinkan kita bersedekah di hari Jumat. Ya, wal takun shadaqatuhu kharijal masjid. Dan hendaknya sedekahnya itu di luar masjid. Artinya kalau kita ingin bersedekah di luar masjid. Ya, sebagaimana yang biasa kita saksikan ya, ada namanya Jumat Berkah ya. Ada orang yang memberikan apa namanya makanan gratis ya di hari Jumat itu, ada yang berupa makanan berat, ada makanan ringan. Ya itu hukumnya sunnah ya, disunahkan bersedekah di hari Jumat. Karena hari Jumat ini kan hari yang mulia ya, hari yang mulia ya, bahkan dia disebutkan Sayyidul Ayyam, disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hari Jumat adalah hari penghulunya para hari-hari dalam sepekan itu. Ya, di situ. Ikhwatul Islam azakumullah. Jadi intinya adalah kita di apa namanya di antara adab di hari Jumat adalah hendaknya kita bersedekah ya, bersedekah tentu jika memungkinkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah ya. Kemudian juga di sini disebutkan disunahkan juga untuk sholat tasbih di hari Jumat. Untuk melaksanakan sholat tasbih di hari Jumat. Cuma tentang sholat tasbih ini ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat tasbih. Ada yang ulama yang mensahihkan hadis-hadis tentang sholat tasbih, ada juga yang melemahkan hadis-hadisnya tentang sholat tasbih, sehingga karena hadisnya lemah, sehingga kata ulama yang melemahkan, yang mengatakan hadisnya lemah, sehingga mereka mengatakan maka tidak perlu dilakukan sholat tasbih. Ya, hanya saja penulis buku ini lebih memilih mengatakan bahwasanya disunahkan melaksanakan sholat tasbih di hari Jumat. Jadi sekali lagi tentang pelaksanaan sholat tasbih, hukum sholat tasbih itu ulama berbeda pendapat ya. Ada mengatakan disunahkan, ada mengatakan tidak disunahkan. Yang mengatakan tidak disunahkan karena hadis-hadisnya adalah hadis yang lemah, yang tidak bisa dipakai hujah untuk diamalkan. Jadi silakan kepada peserta yang mana mau mengambil ya pendapatnya tentang masalah sholat tasbih ini. Ya. Kemudian yang ke-15 adalah disunnahkan untuk ya menjadikan hari Jumat itu hari untuk kita memperbanyak amalan-amalan akhirat. Ya, itu. Jadi kita disunahkan, dianjurkan untuk menjadikan hari Jumat itu adalah hari untuk beramal akhirat. Ya, artinya memperbanyak amal-amal kebaikan, amal-amal yang mengantarkan kita kepada kehidupan akhirat. Ya, begitu. Wa yakuffu an jami' asghalin nas, dan hendaknya kita untuk meninggalkan kesibukan-kesibukan dunia. Nah, jadi di hari Jumat ini kesibukan-kesibukan dunia hendaknya ditinggalkan pada hari Jumat. Kita ganti dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi yang saya sampaikan, memperbanyak zikir, salawat, istighfar, baca Quran, bersedekah, ya, i'tikaf di masjid, mendengarkan khutbah, berdoa dan seterusnya. Itu disunahkan kita
memperbanyak ibadah akhirat, ya, dan kita berupaya untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan dunia. Tapi sekali lagi ini kembali kepada kemampuan kita masing-masing, ya, karena tentunya kita di apa namanya, di negara kita ini kan hari Jumat bukan hari libur, ya, hari bekerja. Jadi tentu kita banyak pekerjaan-pekerjaan juga di hari Jumat itu. Tapi itu tidak menghalangi kita untuk bisa beribadah, ya. Meskipun kita barangkali sibuk juga di hari Jumat karena kita bekerja misalnya dari pagi sampai sore bagi yang pegawai tentunya, tetapi tidak menghalangi kita bisa untuk banyak-banyak beribadah. Seperti tadi saya katakan, yaitu kita di masjid, ya, kita memperbanyak ibadah di masjid, istighfar, berdoa, kita bersedekah, berinfak, dan seterusnya. Itu juga adalah waktu-waktu yang sudah kita manfaatkan untuk mengisi di hari Jumat. Ya, barangkali ini pemirsa, para peserta kajian Tazkiyatun Nufus, ada 15 ya adab-adab atau etika yang berkaitan dengan sholat Jumat dan di hari Jumat. Semoga kita bisa mengamalkannya, ya, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kita mengamalkan apa yang sudah kami sampaikan yang berdasarkan pada kitab ini Mukhtasar Minhajul Qasidin. Baiklah, sebelum kami tutup, ya, ada sekitar 7 menit lagi, ya, kita akan berakhir sampai jam 7, ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya terkait tentang adab-adab di hari Jumat, ya, atau adab-adab sholat Jumat, ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, ya, silakan. Tapi Ustaz, ini ada beberapa yang saya ingin penjelasan dari Ustaz terkait dengan mandi di hari Jumat itu Ustaz. Iya. Bagaimana menggabungkan antara mandi wajib dengan mandi yang sifatnya sunnah di hari Jumat itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tadi di hari Jumat itu kan kita dianjurkan untuk banyak berdoa. Nah, tadi dijelaskan doa yang kebetulan mustajab. Doa yang mustajab di hari Jumat itu antara lain pada waktu khatib di mimbar. Kemudian setelah khatib turun sampai pelaksanaan sholat Jumat. Nah, dua waktu dan kesempatan ini sebenarnya kan kita diwajibkan mendengarkan khatib berkhutbah dan kemudian itu waktu sholat. Sehingga kira-kira peluang yang mana kita bisa lakukan di saat khatib di mimbar menyampaikan khutbahnya dan sementara pelaksanaan Jumat dilaksanakan kita harus banyak berdoa. Itu bagaimana meletakkan waktu berdoanya di situ, Ustaz? Saya kira dua pertanyaan ini yang saya ingin sampaikan. Mohon penjelasan. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, yang pertama menggabungkan ya antara mandi wajib, ya, atau mandi junub misalnya bagi orang yang junub, yang mandi wajib itu dengan mandi sunnah di hari Jumat, ya. Meskipun ada ulama juga memandang sholat Jumat mandi Jumat juga mandi wajib. Ya, ada yang dikatakan hukumnya, ya. Hukumnya adalah hukum wajib hukumnya, ada mengatakan sunnah. Tapi bagaimana dengan menggabungkannya ini? Ya, bisa, ya, menggabungkan, yaitu dengan kita berniat mandi apa namanya mandi junub dan kita juga niatkan mandi untuk di hari Jumat itu, ya, itu diperbolehkan. Tapi harus kita niat dulu mandi junub dan kita tambahkan lagi niat juga mandi di hari Jumat. Jadi itu diperbolehkan, ya, sebagaimana ulama mengatakan demikian. Jadi satu kali mandi itu niatnya dua, mandi junub dan ditambah dengan mandi Jumat. Itu hukumnya sudah hukumnya boleh, ya, menggabungkan, ya, dua niat dalam satu mandi dan satu perbuatan itu mandi, ya. Kemudian yang kedua tentang
tadi ya tentang doa yang saat-saat yang istijabah kita berdoa di waktu tersebut, ya disebutkan tadi ada riwayat yang mengatakan ketika imam sudah berada di mimbar, ya, atau ketika khotib sudah berada di mimbar, ya, sampai selesainya pelaksanaan sholat Jumat. Itu adalah waktu yang mana jika kita berdoa, maka doa kita itu istijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu bisa saja kita gunakan ketika khususnya ketika imam duduk di antara dua khutbah. Kan duduk kan dua kali, yaitu ketika imam khotib naik ke mimbar, maka khotib mengucapkan assalamualaikum, kan, memberikan salam kepada jemaah. Lalu khotib duduk, ya sebagaimana Nabi yang lakukan kan. Nah begitu Nabi ketika naik ke mimbar, beliau menghadap jemaah, lalu beliau memberikan salam kepada jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu beliau duduk, ya duduk, kemudian azan dikumandang, ya kemudian muazin mengumandangkan azan. Ya, tentu ya tentu kan setelah azan ini kan kita apa namanya disunahkan berdoa kan, ya. Jadi salah satu juga doa kita doa kita yang sangat diistijabah juga oleh Allah, doa setelah azan. Ya, doa setelah azan. Di antaranya adalah doa itu, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, itu juga doa setelah azan. Kalau kita mau tambah juga dengan doa yang lain, ya silahkan. Ya, silahkan. Ya. Tapi tentu kita tidak memperbanyak doa di situ karena kita akan mendengarkan khotib berkhutbah. Karena setelah azan selesai maka khotib segera berkhutbah. Ya, jadi minimal kita membaca saja doa setelah azan itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Minimal sampai situ saja kita punya doa. Ya, karena apa? Karena setelah itu kan khotib langsung berkhutbah dan kita diperintahkan untuk mendengarkan khutbah, tidak boleh kita melakukan aktivitas yang lainnya. Ya, kemudian setelah itu kan setelah khotib berkhutbah kan nanti ada lagi duduk, ya duduk lagi sekali ya, namanya duduk di antara dua khutbah namanya, duduk atau duduk yang kedua, ya duduk di antara dua khutbah. Disinilah kita bisa berdoa, ya makanya khotib duduk sebentar di situ, ya itu pun juga tidak lama ya. Di situ kita bisa pakai untuk berdoa di situ, kita pakai untuk berdoa, tapi doa juga tidak panjang karena khotibnya duduknya juga tidak lama, ya sebentar. Ya, setelah itu khotib berdiri lagi untuk melanjutkan khutbahnya yang kedua. Ya, kemudian kemudian di situ kan khotib setelah berkhutbah, khotib kan di akhir khutbahnya kan berdoa kan, ya berdoa kan, disunahkan berdoa, ya karena begitulah yang beliau lakukan. Ya, Rasulullah SAW ketika dia khutbah beliau berdoa. Nah, kita di sini mengaminkan doanya, ya kita mengaminkan doanya khotib. Jadi sebenarnya kita juga sama dengan berdoa. Karena apa? Yang mengaminkan itu juga termasuk juga berdoa juga dia. Ya, jadi khotib yang berdoa, kita yang mengaminkan. Ya meskipun tidak perlu diangkat suara kita, cukup kita aminkannya dengan suara yang kecil saja. Ya kita mengaminkan doa dari khotib itu. Ini juga termasuk dalam hadis tadi itu, waktu yang sangat istijabah berdoa. Meskipun kita tidak berdoa, tetapi kita mengaminkan doanya khotib itu sama dengan kita dihitung berdoa juga. Dianggap kita berdoa karena kita mengaminkan doanya khotib. Ya, begitu juga ketika sholat. Ya, sholat juga itu kan kita diperintahkan ketika sholat itu kan berdoa, khususnya ketika sujud ya. Kan ada hadis ya, ketika sujud kita diperintahkan untuk berdoa, bahkan juga kita diperintahkan berdoa ketika setelah tasyahud akhir, sebelum salam, kita juga diperintahkan untuk
berdoa. Ini juga waktu-waktu yang sangat istijabah. Berarti ada dua di situ. Pertama, waktu kita berdoa di hari Jumat, ya, waktu yang istijabah di waktu tersebut. Yang kedua, kita berdoa ketika sujud atau di dalam sholat, atau ketika kita di akhir sholat itu, ya sebelum salam. Jadi ada dua keutamaan di situ. Pertama, keutamaan berdoa di waktu sholat, ya, pada saat sholat, khususnya di sujud, waktu sujud, dan ketika sebelum salam imam, ya. Yang kedua adalah kita berdoa di waktu tersebut, yang mana disebutkan dalam riwayat adalah waktu yang sangat istijabah doa kita pada saat itu. Jadi itu Pak yang dimaksud. Jadi ada kita punya space, ya, tempat-tempat, waktu-waktu untuk berdoa ketika imam berada di mimbar sampai berakhirnya sholat Jumat. Ya. Allahu a'lam bishawab. Ya, demikian. Ya, baiklah, karena ya sudah lewat waktunya, ya, sudah jam 7 lewat, ya. Barangkali cukup satu saja, ya, pertanyaan. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, apa yang kami jawab tadi, dan juga bisa dipahami apa yang kami sudah jelaskan dari materi pembahasan kita pada pagi hari ini, yang berkaitan dengan adab-adab yang berkaitan dengan sholat Jumat dan di hari Jumat. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, ya, dan kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsira kepada para peserta yang sudah meluangkan waktunya, para ikhwah, ya, yang sudah meluangkan waktunya dalam kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga mengucapkan jazakumullah khairan katsiran pada para donatur yang sudah berpartisipasi, ya, terlaksananya kegiatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang tak terhingga kepada para sponsor atau para donatur yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Demikianlah kajian kita pada hari ini. Yang benar datangnya dari Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Dan kami mohon ampun kepada Allah, dan kami mohon maaf kepada para peserta kajian sekalian. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan depan dalam kajian yang sama, yaitu Tazkiyatun Nufus. Dan insya Allah sebentar malam, seperti biasa, jam 9 sampai jam 10 kita ada kajian tafsir Al-Quran. Bagi peserta yang bagi ikhwah ataupun akhwat yang punya kesempatan, silakan bergabung kembali di sebentar malam bersama kami dalam kajian tafsir Al-Quran. Demikianlah kami undur diri. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangannya. Kami akhiri. Insya Allah ini ada rekamannya. Kami akan kirimkan rekamannya. Silakan yang mau memutar-mutar kembali, mendengarkan kembali lewat rekaman, silakan. Kalau ada yang mau men-share juga rekamannya, silahkan. Demikianlah kami undur diri, kami tutup dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.